Selamat sore, terima kasih atas kedatangan teman-teman media. Pada sore hari ini, Rabu 16 Juni 2021, kita mengadakan konferensi pers terkait dengan kasus kriminalisasi seorang anggota Bayangkari di Polresta Manado. Nah, pada sore hari ini saya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Indonesia, Wilson Maliki, menerima kedatangan dari Ibu Nina Muhammad lengkapnya. Beliau adalah seorang istri dari seorang anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polda Sulawesi Utara di SPN, Sekolah Polisi Negara di sana. Nah, beliau ini saat ini sedang menghadapi kasus yang menurut kami adalah sebuah proses kriminalisasi terhadap Ibu Nina. Oleh karena itu maka kami menyambut kedatangan beliau dan mencoba menggali informasi tentang proses yang sedang dijalani. Nah, kepada para anggota Polri, terutama dalam hal ini yang menangani kasus ini di Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara, kami ingin ingatkan, terus-menerus mengingatkan agar Anda semua sebagai anggota Polri yang dibiayai dari uang rakyat seyogyanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Tugas pokoknya itu adalah melayani, kemudian mengayomi, melindungi, dan menolong serta menegakkan aturan yang ada. Nah, ketika kita bicara tentang penegakan aturan yang ada, maka laksanakanlah tugas-tugas pengamanan dan penegakan hukum itu sesuai dengan aturan yang ada, bukan mengatur-atur aturan yang ada itu. Nah, kami melihat bahwa proses kriminalisasi yang ditimpakan kepada Ibu Nina ini sangat jelas. Mengapa? Karena sebenarnya ini kan persoalan dua pihak yang sedang bertikai atau berkonflik. Tapi di satu sisi pihak si A dilayani dengan baik, sementara pihak beliau ini justru diproses demikian rupa, padahal alat buktinya justru sangat lemah. Nah, ini sebenarnya merupakan, menurut kami adalah sebuah proses kriminalisasi dan diskriminasi hukum yang terjadi di Sulawesi Utara, dalam hal ini di Polresta Manado. Nah, oleh karena itu maka saya mengimbau kepada para penegak hukum yang memproses kasus ini agar berhati-hatilah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, karena kita akan proses, kita akan perkarakan siapapun yang melakukan kriminalisasi terhadap warga, terutama kepada Ibu Nina yang juga merupakan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Sebelum lebih jelasnya, nanti bisa didengarkan keterangan dari Ibu Nina terkait dengan kriminalisasi yang dialami oleh beliau dan sampai sejauh mana proses itu sekarang. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau hal ini terjadi kepada anggota PPWI, maka kita akan terus-menerus menyuarakan untuk memperjuangkan hak-hak dari seluruh warga masyarakat PPWI dan masyarakat pada umumnya. Demikian, terima kasih. Pak Wilson, sedikit permintaan kepada Kapolri yang baru tentang pada waktu itu Pak Jokowi sempat menghubungi Pak Kapolri untuk memberantas pungli sampai ke akar-akarnya. Seperti apa himbauan Pak Wilson selaku Ketua Umum PPWI? Ya, terima kasih.
Yang pasti ketika kita mendengarkan penjelasan dari Bu Nina dan rentetan peristiwa yang terjadi, maka kita melihat bahwa unsur punglinya cukup kental dalam persoalan ini, bahkan mencapai ratusan juta. Nah, ini artinya bahwa aparat kita itu dalam tanda petik sebenarnya sudah menjadi preman, lebih daripada perilaku premanisme yang ada di atau yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, maka harapan saya kepada Bapak Kapolri Jenderal Sigit Prabowo agar membersihkan para oknum-oknum pelaku premanisme di lingkungan Polri yang melakukan pungli, pemalakan, pemerasan, dan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan, apalagi keuntungan materi dari para pihak yang tertikai. Termasuk juga seperti yang sudah kita tangkap beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh AKBP Binsan Simarangkir, oknum penyidik di Barreskrim Polri. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa Kapolri benar-benar menjalankan tugasnya, tidak hanya membersihkan premanisme di masyarakat yang hanya mencari sesuap nasi, tapi justru harus benar-benar membabat habis seluruh pelaku premanisme di lingkungan Polri. Demikian mungkin. Ibu, kasusnya sendiri ceritanya kayak seperti apa, Bu? Ibu namanya dulu, Bu. Nama ada? Ya, nama saya Nina Muhammad. Saya sebagai kontraktor sekaligus anggota Bayangkari SPN Polda Sulut. Kriminalisasi yang saya terima dari penyidik, pertama dari oknum penyidik ITE Polda Sulut, yang mana saya melaporkan postingan CCTV dari Bank Sulut. Saya sebagai nasabah Bank Sulut tiba-tiba bisa diposting di Facebook oleh istri Direktur Pemasaran Bank Sulut dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan, dengan komentar-komentar caci maki, mengatakan saya gila, suami polisi, nama Joko, dinas di Polda. Itu bisa di SP3 oleh Kasubdit ITE AKBP Dodi Haryansyah, dan sebelum di SP3 sudah dinaikkan sidik, sudah ada SPDP ke Kejati Sulut. Yang menjadi pertanyaan, dari proses Januari SPDP 30 Januari sampai SP3 7 Juli 2020 itu saya tidak pernah mendapat SP2 HP satupun dari penyidik. Bahkan saya mendapat perlakuan yang kasar. Ada bukti WA, saya WA tidak dibalas, telepon tidak dijawab, saya ke kantor pun tidak dilayani. Sementara pada tanggal 24 Juli saya mendapat surat undangan klarifikasi dari Polresta Manado Unit 2, di mana saya dilaporkan oleh pegawai Bank Sulut Go yang bernama Rolandi Libradona Talib yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Soraya DC Tanot yang notabene terlapor yang saya laporkan di Polda Sulut atas postingan CCTV Bank Sulut. Itu berproses cepat sekali. Juli, Agustus sidik, September saya dijadikan tersangka dalam waktu yang sangat amat singkat dengan postingan foto saya sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, ketika saya melapor di Mabes Polri, ternyata data yang muncul di SPKT Mabes Polri itu pelapor adalah Rolandi Talib, korbannya juga Rolandi Talib. Sementara tersangkanya saya sendiri, Nina Muhammad. Sementara saya tidak mengenal sama sekali dengan Rolandi Talib, apalagi bertemu langsung dan berteman di Facebook. Kenapa di LP bisa berubah dalam penerapan BAP yang ditanyakan kepada saya? Pelapor Rolandi, korban Soraya. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, di mana keadilan saya sebagai Bayangkari? Saya tidak diperkenankan penyidik untuk menghadirkan saksi ahli pidana yang meringankan untuk saya. Sementara saksi ahli pidana sudah jelas mengatakan itu cacat hukum karena yang harus melapor adalah korban sendiri, karena termasuk untuk delik aduan, bukan delik biasa. Jadi tidak bisa diwakilkan kecuali korbannya anak-anak ataupun orang gila. Nah, di sini yang saya tanyakan, kenapa Rolandi bisa penerapan di LP itu sebagai pelapor dan korban?
tapi penyidik dalam BAP berubah. Pelapor Rolandi, korban Soraya, dan saya memajukan di pra-peradilan. Rolandi pun tidak diambil keterangan dalam persidangan pra-peradilan. Padahal saya ingin memastikan statusnya yang mengaku sebagai pengacara Bang Sulut ataupun dia sebagai kuasa hukum dari Soraya de Cetanot itu di mana. Sementara saya punya bukti kuat, dia punya SK pegawai Bang Sulut dan dia punya kartu pegawai Bang Sulut yang ada nicknya. Sekian dari saya, mudah-mudahan kriminalisasi yang saya terima ini bisa segera mendapat keadilan. Terima kasih. Baik, Bu Nina, selaku istri dari anggota Polri atau Bayangkari, keluarga besar Polri, ada permohonan kepada Kapolri untuk tidak terjadi lagi kriminalisasi, karena jelas-jelas internal Polri atau keluarga besar Polri saja ada dugaan kriminalisasi, apalagi orang di luar Polri. Iya. Ada permintaan, Bu, kepada Kapolri yang saat ini menjabat? Saya sangat bermohon kepada Bapak Kapolri selaku anggota Bayangkari, mungkin karena suami saya Bintara, saya tidak bisa mendapat keadilan. Tapi saya berharap melalui usaha-usaha yang saya ambil lewat Kompolnas, lewat Komnas HAM, dan lewat Ketum PPWI ini bisa ada realisasi dan bisa ada keadilan yang bisa saya dapatkan. Karena Bapak Kapolri sering mengatakan hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sementara sekarang kejadiannya pada Bayangkari, anggota keluarga besar Polri. Itu yang saya minta. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir. Terima kasih. Kira-kira Pak Ketua ada penutup, Pak? Ya, kita sudah dengar sendiri penuturan dari korban kriminalisasi yang terjadi di Polresta Sulut. Oleh karena itu, apabila ini terbukti, maka saya minta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolres dan semua pihak yang terkait dengan persoalan ini. Sebab tugas mereka, kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini dan diberikan kewenangan yang besar seperti ini untuk memproses warga, itu akan terus-menerus terjadi. Nah, kapan selesainya persoalan kita kalau anggota-anggota Polri itu atau institusi Polri dipenuhi dengan oknum-oknum seperti itu? Oleh karena itu, maka saya secara tegas kepada pimpinan Polri berharap untuk segera memproses kasus ini, dan apabila terbukti maka Kapolres, Kasat Reskrim maupun pihak-pihak yang penyidik yang memproses ini harus segera dimutasi, atau kalau tidak diproses secara hukum baik di internal Polri maupun secara pidana. Demikian, terima kasih.